Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Kali ini kita akan bertemu dengan Kang Saung, seorang santri yang menghibahkan hidupnya untuk pendidikan anak-anak di Bantar Gebang. Melalui Yayasan Nurul Jadid, Kang Saung menyelenggarakan pendidikan agama di balik bukit sampah yang menjulang. Bagaimana cerita perjuangan Kang Saung dengan Yayasan Nurul Jadid? Mari kita saksikan inspirasinya di podcast Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di spesial 17 Agustus tahun lalu kita sudah ngobrol singkat dengan Kang Saung Gali mengenai kehidupannya di Bantar Gebang. Ternyata Kang Saung Gali tidak hanya sekedar hidup ya, seperti kata Buya Hamka. Kalau kerjanya sekedar kerja, kera di hutan juga kerja. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kang Saung Gali selain hidup dari sampah ternyata membangun satu tempat, ibarat kata rumah singgah yang bernama Yayasan Nurul Jadid. Apa itu Yayasan Nurul Jadid? Kita tanyakan langsung saja ya ke orangnya. Assalamualaikum Kang Saung. Waalaikumsalam warahmatullahi bang. Ya, Gimana Kang Saung kemarin? Alhamdulillah, semoga pembicaraan yang kemarin bisa mendapatkan hal-hal positif. Kita tunggu ya nih orang-orang yang mau bersedekah ke sini. Bang, nanti kalau ada yang mau bareng Lasnas DPF, saya akan kontak Kang Saung Gali. Siap. Kali ini kita akan ngobrolin tentang yang Kang Saung buat nih, Nurul Jadid. Nurul Jadid bang. Nurul Jadid Ya, Nurul Jadid. Nurul Jadid itu Nurul Cahaya, Jadid itu Baru. Cahaya baru dari Bantar Gebang ya. Bantar Gebang. Sebenarnya apa yang baru sih Kang? Hal baru apa yang mau dibangun dari mendirikan yayasan ini Kang? Tujuan saya mutusin mata rantai kebodohan bang. Mutusi mata rantai kebodohan. Nah itu mulia yang sekali. Yang dimana tadinya nggak tahu, mungkin tahu. Terus saya bisa. Lagi nggak nyalek kan Kang? Aduh, nauzubillah, saya emang nggak ke situ. Tapi kalau buat mendukung kita harus mendukung bang. Ya, kan gitu-gitu nih Kang. Rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak miskin, itu kan jargon-jargon caleg. Tapi ini memang di luar politik memang udah punya visi itu ya Kang ya? Saya kagak ngerti malah kayak gitu bang, politik ya? Tapi justru memang tergerak dari kita punya orang tua dan kita juga memang basicnya kita pernah dikobongin bang, pernah dinyantriin, pondokin. Pernah nyantri. Jadi dampak pernah nyantri itu ngelihat pendidikan ya, karena memang anak-anak sebelum sekitar. Nyantri saya kecil di sini. Dan kecil usaha saya di sini saya. Gitu pulang nyantri ngelihat ada ini ya Kang ya, ada kegelisahan ya melihat anak-anak di sini. Sangat. Kegelisahannya apa tuh Kang? Kegelisahannya yang pertama perihal pendidikan. Pendidikan ini kita kalau bahasa nol sangat kasar bahasa kayak gitu bang. Tapi kalau kita buktiin secara nyata memang iya bang. Perihal agamanya, formal negaranya, kayak sekolahnya itu sangat nol. Berarti Kang Jadid itu mendirikan pendidikan agama ya? Agama. Untuk anak-anak belajar agama ya Kang ya? Dan nggak cuma itu ya? Kita adakan les di hari Sabtu dan Selasa supaya anak-anak pada bisa baca, bisa berhitung. Berarti ya banyak anak-anak itu untuk anak-anak usia berapa Kang? Dari usia 6 tahun, usia 6 tahun bahkan usia yang sampai 18 juga ada, 18-20 ada. Yang masih buta huruf? Ya alhamdulillah dikatakan anak kecil karena dia nggak bisa baca kan begitu ya. Dari yang 18 tahun aja nggak bisa baca berarti kan anak kecil kalau kita gitu. Akhirnya kita didik juga untuk dari bisa dari belajaran alif sampai iya, terus A sampai Z kita ajarkan di situ. Selama ini aktivitasnya di Nurul Jadid siapa yang support Kang? Yang support banyak bang, banyak. Alhamdulillah saya katakan maknanya takjubiyah, bersyukur banyak. Ada aja orang-orang baik. Karena nggak mungkin nggak ada orang baik ketika ada kebaikan di situ kan gitu. Karena mungkin anak-anaknya itu dari mana Kang kebanyakan? Kalau anak-anaknya yang dari Papua ada, dari Karawang, dari Indramayu. Berarti justru anak-anak dari luar ada yang kesini justru juga. Perantau. Makanya justru memang perantau-perantau di sini. Makanya Kang Saung itu bangun asrama-asrama ya? Asrama hitungannya Bang. Iya, pondok itu yatim. Aktivitas seharinya Kang dari pagi mungkin sekolahnya di sekolah formal? Kalau sekolahnya sekolah formal, memang sekolahnya di yayasan-yayasan.
Di sekolah-sekolah formal, pagi sampai siang, pulang sekolah mereka belajar agama ya. Iya. Dan itu full 5 waktu Bang. Setiap ba'da sholat kita ajarkan. Yang tinggal di situ ya. Tapi yang nggak tinggal di situ ya kurang lebih kalau masalah 250 ada lah anak-anak. Oh, anak-anak yang iya, yang anak-anak sini yang ngaji iya. ya. Itu ngaji apa, Kang? Tahsin ya? Iya. Tahsin. Dalam artian kata hukum-hukum mahrajul huruf, tajwid apa segala-gala kita ajarkan di situ. Tergantung kelasnya lah. Ada yang kalau memang kelasnya dia Iqra ya kita ajarkan Iqra sampai Iqra 6. Kalau yang udah Al-Qur'an ayo kita ajarkan bab mahrajul hurufnya. Pengajarnya Kang Saung sendiri? Kalau buat pengajar saya dan teman-teman diantaranya banyak. Teman-teman dari kemarin pondok atau anak-anak sini yang udah agak gede? Orang-orang yang pada sukarela dari sini-sini juga ada. Bahkan saya juga punya adik juga itu ikut bantu karena memang dia juga keluaran pondok pesantren, dia bantu di situ. Justru apa ya Kang ya? Justru pengalaman di pondok itu membukakan mata Kang Saung melihat permasalahan ini lebih dalam ya. Tadi Kang Saung bilang ingin memutus mata rantai kebodohan tadi ya. Ya begitu kira-kiranya Bang. Cuma dengan kemampuan kita seperti ini ayolah kita coba usahakan kita apa sih kita aplikasikan yang nyata. Nggak sekedar teori. Nyatanya nggak mudah, ya bahasanya nggak semudah membalikan telapak tangan. Dari 2007 sampai sekarang baru 2007. Udah berapa banyak berarti anak-anak yang? Kalau yang tinggal di saya itu 21 baru. Dulu banyak. Karena memang udah pada besar, dia pada udah bisa sekolah, ada yang sekolah udah lulus SMA apa udah kerja. Ya alhamdulillah kita sebatas itu kan memang kapasitas kita. Nah, yang kalau sekarang yang ngaji-ngaji kalau 250 orang ada. Itu tiap hari atau ada? Tiap hari, liburnya cuma kalau yang ngaji malam minggu. Ya? Malam minggu aja. Tapi kalau buat yang tinggal di situ tiap hari di situ ya. Karena memang mereka juga tinggal di situ, makan di situ. Semua Bang. Itu yang ngurus Kang Saung sendiri? Yang ngurus ya teman-teman kita bareng-bareng. Kayak masaknya. Kalau masak dia kita ajarkan. Kalau memang mau makan silakan masak. Kalau memang enggak ya dia enggak masak, enggak makan berarti. Justru anak-anak di situ diajarkan mandiri. Alhamdulillah ya? Bang. Berarti dia nyuci apa. Berarti usianya beragam ya Kang ya? Beragam. Berarti yang sudah cukup, yang usia agak tua bisa mengayomi adik-adiknya. Nah, iya, Bang. Gitu ya. Kita di sistem tangga aja. Ngaji pun sistemnya tangga Bang. Kalau memang yang Iqra 2 mengajarkan Iqra 1 begitulah. Itu yang dibangun oleh Kang Saung ya? Iya, alhamdulillahnya jadi nggak repot tuh karena itu Bang. Bukan kita yang ngajarin, dari dia untuk dia buat gimana ya bahasa begitulah. Tapi namanya anak-anak kan punya kebandalannya sendiri kan Kang? Apa kira-kira kebandalan anak-anak biasa di sini? Kalau ngomong bandel saya nggak terima sebenarnya Bang. Kalau buat kenakalan, enggak juga. Aktifnya anak-anak memang seperti itu. Ya kan nggak bedanya kita pribadi dulu kecil. Kalau ngambil rambutan orang, buah-buah orang ya buah kita lah bahasanya. Ya, karena memang belum mengerti bahwa kita nggak boleh asal ngambil. Walaupun misalnya ngerti juga memang dia kadang ngambil ya memang jiwanya anak-anak seperti itu kan. Berantem tapi akurnya di mana? Di nampan. Karena memang makannya di nampan, akur lagi dia ketika makan bareng. Gitu senengnya. Jadi itu ya menariknya ya. Berarti tadi Kang Saung juga bilang tidak hanya belajar agama, belajar yang ilmu-ilmu umumnya apa aja Kang? Ya kayak matematika, bahasa Indonesia, menggambar, kayak apa aja diajarin di sini. Kayak keterampilan, barang-barang bekas bisa dijadiin keterampilan lah. Ada keterampilannya. Itu yang ngajarin siapa Kang? Kalau ngajarin kita memang yang pada bisa sekolah lah. Selain warga-warga sini ada nggak yang pengajar temporer atau pengajar seasonal lah, datang misalnya dari Jakarta atau kelompok-kelompok mahasiswa itu sering nggak? Ya sebenarnya yang ngajar-ngajar ini di hari Sabtu mahasiswa. Mahasiswa dari kampus mana Kang? Kalau kampus berbagai macam ya karena memang udah seiring perjalanan sebelum ini izin pamit nggak mau ngajar lagi udah ada mahasiswa lain penggantinya begitu Bang. Gitu ya. Jadi nggak terorganisir tapi alhamdulillahnya Allah kirim selalu ada pengganti sebelum dia keluar. Gitu Bang. Kayak
Dari UGM, Hmm. dari UKI, dari UIN, dari UKI sampai datang juga. Dari mana Kang? UKI Universitas Kristen Kita Indonesia, Indonesia ya, di Cawang tetap dekat datang, kantor kita. Iya, itu datang. Hmm. Terus dari PMII, Hmm. nah, Dari kan. HMI, mungkin Iya. organisasi-organisasi mahasiswa lain. Alhamdulillah Itu yang Bang. yang memang aktivitasnya selalu tiap Sabtu. Di Sabtu. Di Sabtu ya. Dan Selasa juga ada komunitas dari NTT, Oke. anak-anak timur. Anak-anak timur juga. Iya, anak-anak kepedulian timur. ya di sini. Alhamdulillah kepedulian, dia ngajarin pendidikan. Alhamdulillah. Kita bicara jauh ke depan, apa harapan terbesar Kang Saung nih untuk Yayasan Nurul Jadid dan untuk anak-anak di Bantar Gebang? Kalau buat harapan saya Bang ya, intinya kalau buat Nur Jadid tetaplah jadi cahaya buat anak-anak Cahaya di baru sini. buat anak-anak di Iya. sini. Tapi kalau buat anak-anaknya, saya berharap wasilah yang nggak peduli ya walaupun bukan wasilahnya dari Nur Jadid, dari manapun itu, mudah-mudahan anak-anak di sini bisa dipegang pemerintah supaya layak, dia itu berprestasi juga, bisa timbul juga di negara sebagai apa gitu. Oh, Artian berharap kata, anak-anak yang dibesarkan di Nur Jadid punya ini ya, punya prestasinya sendiri di negara. Terus, ya. apa bisa begitu gimana? Ya dilihat kita begitu. Kalau nggak dilihat ya nggak akan bisa juga. Iya. Dilihat, diayomi potensi kekurangannya anak-anak apa kan gitu. Dikasih tahu ya gitu. Sedangkan kita kan udah berbentuk LKS Bang. Apa LKS Ya itu? lembaga kesejahteraan sosial kan. Ya kan kalau memang seperti ini berarti Harus, pemerintah loh yang naungi. naungi. Nah, naungi kenapa ya. berhubung kita nggak ngerti, SDM kita rendah, SD pun kita bahasanya kagak lulus. Nah, dengan adanya Abang mudah-mudahan terlihat sama pemerintah, Ya, terlihat sama mudah-mudahan. orang banyak. Ayolah, maafin dengan bahasa saya keterbatasan gini, tolong dibantu bagaimana caranya. Begitu Bang. Ada harapan nggak orang, biasa kan orang baik ngebantu orang baik akan memunculkan orang baik baru yang akan ngebantu orang baik. Anak-anak yang dibesarkan Kang Saung punya harapan, entah di mana itu adik-adik yang dibesarkan di Nur Jadid akan bikin hal yang sama ke Kang Saung. Ada harapan untuk itu nggak? Kalau saya sih nggak ada harapan, bahasanya anak-anak ini ketika udah jadi orang hebat terus harus berbaik ke saya gitu, enggak. Pada intinya mudah-mudahan anak-anak yang tinggal di saya dari tahun ke tahun sampai dia udah bisa segala-galanya yang kita terapin, dia terapin juga di luar. Artian kata bab hatinya bisa lulu, bisa ada rasa kasih sayang buat semua orang. Berarti memang ini sekolah menata hati ya Kang. Begitu kira-kira. Sekolah menata Iya, hati, begitu. bukan menata hati yang habis patah hati ya Kang. Benar, karena memang penampilan kita kan dari orang-orang berkelek bahasanya Bang. Tapi jangan sampai itu sesuai dengan penampilan. Iya. Jadi rubah. Jangan penampilan tuh sebenarnya nggak penting kan, yang penting hati Kang Saung sebenarnya. Iya kan Kang. Kang Saung memang penampilan kayak gini, siapa tahu nih di antara kita yang di luar masuk surga nanti Kang Saung. Gitu kan Kang. Daripada orang-orang mungkin yang penampilannya mungkin lebih baik. Jadi itu si Kang, harapannya memang tadi Kang Saung, anak-anak di sini lebih dilihat. Siapa? Anak-anak di sini lebih diperhatiin, mendapatkan expose lah dari iya, pemerintah. Di sekolah mereka nggak dapat beasiswa gitu kan? Ya mungkin yang dapat kali, yang di luar ini tinggal di tempat saya. Sebenarnya emang sekolah semuanya difasilitasi sama pemerintah gratis. Oh gratis sekolah ya, nggak ada Iyalah, isu ya gratis. sekolah ya. Cuma apa ya? Sesuai itu Bang, sesuai dengan pemerintah, di lapangan pun sesuai dengan pemerintah. Cuma kitanya yang kagak ngerti dan nggak mau ngerti juga terkadang orang tuanya. Karena itu yang sibuk dengan usaha. Sibuk dengan ini ya, aktivitas kita. Jadi ngalahin bab pendidikan. Iya. Mudah-mudahan perjuangan Kang Saung di bab pendidikan ini bisa jauh lebih baik, punya teman-teman kolaborasi yang bisa lebih menguatkan Nur Jadid, yang bisa mengantarkan Kang Saung ke mimpi-mimpinya Kang Saung ya. Amin. Ya tadi itu mungkin sekilas cerita pendek kita bersama Kang Saung mengenai Nur Jadid yang didirikan Kang Saung untuk anak-anak yang harapannya Kang Saung sih bisa memutus rantai kebodohan. Kita dukung terus ikhtiarnya Kang Saung, teman-teman. Semoga ikhtiar ini bisa bertemu dengan teman-teman kolaborasi baik lainnya. Terima kasih Kang. Siap Bang. Semoga nanti kita bisa main ke sini lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada
obrolan-obrolan baru yang bisa kita obrolin. Siap Abang. Oke. Terima kasih teman-teman Lasnas DPF. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.